Aku tidak pernah menyangka, orang yang kupeluk setiap malam ternyata menusukku dari belakang. Tapi hari ini, aku duduk di singgasana yang dulu dia kira miliknya. Cerita tentang suami selingkuh, balas dendam elegan, dan kebangkitan seorang wanita. Nadia adalah sosok wanita yang sering menjadi inspirasi di kalangan pengusaha muda. Cantik, cerdas, dan penuh percaya diri, ia berhasil membangun bisnis kosmetiknya dari nol, berawal dari garasi rumah kecil di pinggiran Jakarta, hingga kini memiliki jaringan distribusi di seluruh Nusantara. Brand yang ia rintis 5 tahun lalu itu telah menjelma menjadi salah satu lini kecantikan lokal yang disegani, dengan kantor pusat di gedung megah bertingkat dan ratusan karyawan yang menggantungkan hidup mereka pada kepemimpinannya. Di balik meja kantornya yang elegan, Nadia bukan sekadar pemilik. Ia adalah pemimpin yang disegani dan visioner yang dihormati. Setiap keputusan bisnisnya mencerminkan ketajaman intuisi dan intelektualitas yang tajam. Para investor menyebutnya sebagai bintang masa depan industri kecantikan, sementara media menjulukinya sebagai Ratu Kosmetik Indonesia. Namun, kehidupan pribadi Nadia tak seindah karirnya yang gemilang. Rangga, pria berwajah tampan dan berkarisma, adalah suaminya. Di mata publik, pasangan ini terlihat seperti pasangan ideal. Mereka sering tampil bersama di berbagai acara gala atau seminar wirausaha, tersenyum, berpegangan tangan, seolah-olah tak ada badai yang pernah menyentuh bahtera rumah tangga mereka. Rangga bahkan diberi gelar Direktur Utama di perusahaan Nadia, sebuah posisi yang terdengar prestisius dan menggambarkan kemitraan suami istri yang saling mendukung. Namun kenyataannya jauh berbeda. Rangga tidak benar-benar menjalankan peran apapun di perusahaan itu. Semua keputusan penting, strategi pemasaran, hingga urusan keuangan ditangani langsung oleh Nadia dan tim profesionalnya. Gelar direktur itu hanya formalitas belaka, hanya nama di atas kertas, demi menjaga harga diri Rangga dan memenuhi tuntutan norma sosial yang masih menganggap laki-laki sebagai kepala keluarga. Di balik layar, Rangga tenggelam dalam rasa rendah diri yang semakin hari semakin menggerogoti batinnya. Ia merasa kalah telak dari istrinya, bukan hanya secara finansial, tetapi juga secara eksistensial. Dulu, sebelum bisnis Nadia melejit, mereka tampak seimbang. Namun sejak perusahaan itu tumbuh dan Nadia mulai disorot media, perlahan-lahan Rangga merasa dirinya makin tidak berarti. Ia merasa seperti bayangan di belakang sorotan lampu panggung istrinya. Dia mulai jarang datang ke kantor, lebih sering menghabiskan waktu di rumah atau nongkrong bersama teman-teman lamanya. Beberapa kali Nadia menegurnya dengan lembut, menyarankan agar Rangga benar-benar mengambil peran dalam perusahaan, atau paling tidak menjalankan proyek pribadi agar tetap produktif. Namun setiap kali, tanggapannya hanya senyum dingin atau alasan yang mengambang. Di dalam hati, Rangga bergulat dengan ego dan rasa malu. Ia tak bisa menerima kenyataan bahwa dirinya kini hanya menumpang nama di kerajaan yang dibangun istrinya. Ia merasa tidak lagi menjadi pria utuh di mata dunia. Dan bahkan, diam-diam, ia mulai meragukan apakah Nadia masih memandangnya sebagai sosok yang layak dihormati. Namun Nadia tetap bertahan. Ia mencoba bersabar, meyakini bahwa pernikahan adalah tentang saling menopang. Ia masih mencintai Rangga, atau setidaknya ia meyakinkan dirinya demikian. Tapi jauh di lubuk hatinya, Nadia mulai merasakan retakan-retakan halus yang membelah fondasi hubungan mereka. Retakan yang nyaris tak terlihat, tapi tak bisa dipungkiri keberadaannya. Di tengah gemerlap dunia media sosial yang serba cepat dan penuh pencitraan, muncullah sosok Fanya,
seorang influencer muda yang sedang naik daun. Usianya baru menginjak 26 tahun, namun popularitasnya sudah menyaingi selebriti mapan. Wajahnya selalu tampil sempurna di setiap unggahan, kulit mulus tanpa celah, senyum manis yang menawan, dan gaya hidup mewah yang membuat para pengikutnya membanjiri kolom komentar dengan kekaguman dan iri. Fanya bukan sekadar cantik, ia ambisius, licin, dan sangat paham cara memainkan citra di era digital. Di balik unggahan penuh filter dan endorsement berbayar, Fanya menyusun peta jalannya sendiri, menuju kehidupan yang lebih stabil dan, bila perlu, ditopang oleh pria yang bisa memberinya kemewahan tanpa batas. Ia muak dengan hubungan yang penuh ketidakpastian, muak jadi kekasih sementara dari pria-pria yang hanya menjadikannya pelarian. Ia ingin lebih. Ia ingin naik kelas. Pertemuan pertamanya dengan Rangga terjadi di sebuah acara peluncuran produk kecantikan eksklusif, salah satu event yang disponsori oleh perusahaan Nadia. Saat itu Rangga datang mewakili perusahaan sebagai Direktur Utama, gelar yang, meski hampa substansi, tetap terdengar mengesankan di telinga Fanya. Dalam balutan setelan abu-abu elegan dan senyum yang memikat, Rangga memancarkan pesona pria dewasa yang tenang dan berkelas, berbeda dari lelaki-lelaki muda yang biasa menghampiri Fanya hanya karena popularitasnya di media sosial. Sejak malam itu, Fanya memasukkan nama Rangga ke dalam daftar target potensial. Ia mulai mengatur strategi, berkenalan secara intensif, menciptakan momen kebetulan yang sebenarnya sudah ia rancang, dan mengemas dirinya sebagai wanita mandiri tapi penuh kekaguman pada pria seperti Rangga. Fanya tidak tahu, atau mungkin memilih untuk tidak peduli, bahwa Rangga adalah suami dari sosok wanita yang sebenarnya menggerakkan seluruh kekuatan di balik perusahaan tempat mereka bertemu. Bagi Fanya, Rangga adalah paket lengkap. Wajah tampan, usia matang, gestur penuh perhatian, dan, yang paling penting, status sosial serta finansial yang tampak kokoh dari luar. Ia tidak melihat bahwa Rangga hanyalah direktur fiktif, bahwa di balik penampilannya yang tenang tersimpan krisis harga diri yang belum terselesaikan. Yang ia lihat hanya kulit luarnya. Pria mapan dengan koneksi kuat, yang bisa menjadi jalannya untuk menembus lingkaran sosial kelas atas. Dan Rangga, ia mulai merespons. Awalnya hanya percakapan ringan di DM Instagram, kemudian berpindah ke chat yang lebih privat. Fanya tahu bagaimana membangun suasana, menciptakan kesan seolah-olah ia satu-satunya wanita yang benar-benar memahami Rangga. Ia mendengarkan keluhannya, menyanjungnya, dan memberikan perhatian yang selama ini Rangga rasa makin jarang ia dapatkan dari Nadia, istri yang terlalu sibuk, terlalu tangguh, terlalu mengintimidasi dengan prestasinya. Apa yang bermula dari godaan halus segera menjelma menjadi candu. Rangga menemukan pelarian dalam kehadiran Fanya, seseorang yang membuatnya merasa dibutuhkan dan dipuja, tanpa tekanan, tanpa rasa kalah. Dalam tatapan mata Fanya yang berbinar, Rangga merasa dirinya kembali menjadi pria sejati, bukan sekadar bayangan di balik kesuksesan istrinya. Namun, seperti semua hal yang tampak terlalu indah, hubungan ini menyimpan bom waktu yang hanya menunggu saatnya meledak. Nadia duduk diam di ruang kerja pribadinya yang menghadap taman belakang rumah, jari-jarinya mengetuk pelan meja kayu mahoni yang biasanya menjadi saksi ide-ide briliannya. Tapi pagi itu, pikirannya tidak terarah. Sudah beberapa minggu ini, ia merasa ada yang berbeda dengan Rangga. Bukan perubahan besar yang mencolok, tapi hal-hal kecil yang awalnya mudah diabaikan, kini terasa seperti kepingan teka-teki yang pelan-pelan membentuk gambaran tak menyenangkan. Rangga kini sering pergi entah kemana, dengan alasan yang tak pernah jelas. Katanya meeting dengan relasi bisnis. Padahal Nadia tahu, urusan bisnis perusahaan hampir seluruhnya ditangani olehnya sendiri. Kadang dia bilang ingin menyendiri, mencari inspirasi, sesuatu yang sebelumnya tak pernah dia lakukan. Dan setiap kali Nadia mencoba berbicara tentang rencana masa depan, apakah mereka akan membuka cabang di luar negeri, apakah mereka akan punya anak, atau sekadar membeli rumah kedua,
Rangga selalu mengalihkan topik atau memberi jawaban mengambang, seolah-olah masa depan adalah sesuatu yang tidak lagi ingin ia bagi bersamanya. Naluri Nadia, yang selama ini tajam dalam membaca tren pasar dan karakter mitra bisnis, kini menjerit memperingatkannya tentang sesuatu yang jauh lebih personal. Sebuah kegelisahan yang tak bisa ia bantah, tak bisa ia jinakan hanya dengan logika. Ada sesuatu yang disembunyikan Rangga. Dan semakin ia mencoba menepis firasat itu, semakin kuat pula dorongan dalam dirinya untuk mencari tahu kebenarannya. Dengan hati yang berat namun tekad yang bulat, Nadia akhirnya mengambil langkah yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia menghubungi seorang penyelidik pribadi, orang yang dulu direkomendasikan oleh sahabatnya ketika salah satu mitra bisnis mereka dicurigai melakukan penggelapan dana. Tapi kali ini, bukan urusan bisnis yang dipertaruhkan. Ini tentang hatinya, rumah tangganya, hidupnya. 2 minggu kemudian, penyelidik itu kembali dengan sebuah amplop coklat besar dan wajah yang penuh kehati-hatian. Ia menyerahkan amplop itu tanpa banyak kata, hanya menatap Nadia dengan pandangan simpati yang tidak diucapkan. Nadia membukanya perlahan, jari-jarinya gemetar meski ia berusaha tenang. Dan saat matanya menangkap isi foto-foto di dalamnya, dunia seolah berhenti berputar. Rangga, suaminya, pria yang ia perjuangkan, yang ia lindungi harga dirinya di depan publik, yang ia beri tempat terhormat di perusahaan dan hidupnya, tertangkap kamera sedang bersama wanita lain. Dalam satu foto, mereka tampak makan malam romantis di sebuah restoran mewah. Rangga menyentuh pipi wanita itu dengan penuh kelembutan. Di foto lain, mereka tampak berjalan di taman, berpegangan tangan, tertawa lepas, seolah-olah tidak ada dosa yang mereka simpan. Dan yang paling menghantam dada Nadia adalah satu foto yang diambil dari kejauhan, memperlihatkan keduanya masuk ke unit apartemen yang bukan milik mereka, dengan wajah yang tak lagi bisa disangkal, Rangga dan Fanya. Fanya. Nama itu kini terasa seperti duri di tenggorokannya. Ia mengenalnya, setidaknya secara profesional. Influencer muda yang pernah bekerja sama dengan perusahaannya dalam sebuah kampanye promosi. Wajah manis, tubuh jenjang, dan aura percaya diri yang dulu Nadia anggap sekadar modal jualan konten. Ternyata wanita itu tidak sekadar menjual wajah. Ia menjual pesona, dan suaminya telah membelinya dengan hati dan mungkin tubuhnya. Nadia terduduk. Dadanya sesak. Untuk sesaat, ia kehilangan arah antara rasa sakit, marah, dan kekecewaan. Dunia yang ia bangun dengan begitu rapi selama bertahun-tahun, yang ia rawat dengan cinta dan ketekunan, kini retak bukan karena pesaing bisnis, tapi karena pengkhianatan orang yang seharusnya menjadi sekutunya. Air matanya tak langsung jatuh. Ia terlalu syok untuk menangis. Yang ada hanya keheningan yang menyiksa, dan di tengahnya, suara hatinya yang berbisik pelan namun tajam. Ini belum berakhir. Kau akan tahu siapa yang kau lawan, Rangga. Hari itu rumah mereka sunyi, tetapi atmosfernya bergetar oleh ketegangan yang nyaris bisa diraba. Langit sore menggelap lebih cepat dari biasanya, seolah ikut merasakan bahwa akan ada badai besar yang segera pecah, bukan dari awan, tapi dari dua manusia yang dulu saling mencintai, kini berdiri di dua kutub yang bertolak belakang. Nadia menunggu Rangga pulang dengan kepala tegak dan hati yang membeku. Ia tak lagi menangis seperti malam-malam sebelumnya, saat foto-foto perselingkuhan itu masih menghantui benaknya. Ia sudah mempersiapkan semuanya. Waktu, kata-kata, bahkan nada suara. Semua sudah ia latih berkali-kali dalam pikirannya. Tapi yang belum bisa ia perkirakan adalah reaksi Rangga. Begitu pria itu masuk rumah dengan santai, seolah-olah tak terjadi apa-apa, Nadia langsung berdiri dari kursi ruang tamu. Ia menatapnya dalam-dalam, bukan dengan air mata, tapi dengan tatapan yang bisa meluluhkan batu. Aku tahu semuanya, Rangga, katanya pelan, tapi nadanya seperti pisau yang tajam dan dingin. Rangga berhenti melangkah. Sekilas ekspresi terkejut melintas di wajahnya, tapi tak bertahan lama. Ia menghela napas dan malah tersenyum sinis. Jadi kamu akhirnya tahu juga, katanya enteng, seolah mengomentari cuaca. Nadia menunggu pengakuan, penyesalan, bahkan permintaan maaf, walau kecil. Tapi yang ia dapat justru kata-kata yang membuat jantungnya berdebar bukan karena cinta, melainkan karena amarah yang membara. Kamu tahu, Nat, selama ini aku cuma jadi boneka di kerajaanmu. Di mata orang luar, aku memang direktur, suamimu yang sukses. Tapi kenyataannya,
Aku hanya figuran dalam hidupmu. Kamu yang pegang kendali segalanya. Bisnis, rumah, masa depan. Aku cuma numpang nama. Nadia mengerutkan dahi, dadanya naik turun menahan emosi. Jadi itu alasanmu berselingkuh? Karena aku terlalu dominan? Karena kamu membuatku kehilangan jati diriku sebagai pria. Tukas Rangga, nadanya naik. Kamu pikir semua laki-laki bisa hidup berdampingan dengan wanita sepertimu? Kamu hebat, sukses, dipuja. Dan aku bahkan malu melihat diriku di cermin. Kamu tidak pernah benar-benar butuh aku, Nat. Kamu hanya butuh boneka yang bisa tampil bersamamu di depan kamera. Kata-kata itu bukan hanya menyakitkan. Mereka seperti peluru yang menghantam bagian terdalam dari kepercayaan diri Nadia. Tapi ia tetap berdiri, tak menunjukkan goyah sedikitpun. Ia menatap suaminya dengan dingin. Kalau kamu memang merasa sekecil itu, kenapa tidak memperbaiki dirimu? Kenapa tidak bangkit dan buat sesuatu sendiri, daripada lari ke perempuan murahan yang hanya tahu hidup dari likes dan followers? Nama itu, perempuan itu, muncul tanpa harus disebut. Fanya. Dan seolah semua ini belum cukup, hanya beberapa hari setelah konfrontasi itu, Fanya mulai membuat gerakan halus tapi menyengat di media sosialnya. Di tengah unggahan gaya hidup glamor dan endorse produk-produk mewah, terselip caption-caption yang sengaja dibuat ambigu namun tajam, terlalu tajam untuk dianggap kebetulan. Kadang, pria hanya butuh didengarkan. Tapi kalau istrimu sibuk meeting terus, siapa yang akan dengarkan dia? Jangan salahkan laki-laki yang kesepian kalau kamu terlalu sibuk mengejar ambisi. Tak satu pun menyebut nama. Tapi publik yang mengikuti kisah mereka, para netizen yang sudah mulai mencium gosip hubungan terlarang itu, langsung mengaitkannya. Komentar pun membludak. Ada yang membela Nadia, ada yang menyalahkan, dan banyak pula yang termakan narasi, korban pria yang diabaikan oleh istri karir. Fanya memainkan perannya dengan lihai. Wanita muda yang mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh perempuan ambisius. Nadia tidak membalas. Bukan karena ia tidak bisa, tapi karena ia tahu, balas dendam terbaik bukan lewat sindiran murahan, melainkan lewat langkah-langkah yang menghancurkan dari akar. Ia diam, tapi bukan berarti kalah. Ia terluka, tapi tidak hancur. Ia hanya sedang mengatur strategi, dan kali ini, bukan sebagai istri yang tersakiti, tapi sebagai wanita yang tahu bagaimana mematahkan musuh dengan elegan. Dan Rangga belum tahu, badai seperti apa yang sedang ia bangkitkan. Nadia tak membalas dengan amarah. Tidak dengan teriakan, tidak dengan drama yang meledak-ledak di ruang publik. Ia tidak menghancurkan barang, tidak mengusir Rangga dari rumah, dan tidak menangis di media sosial. Ia tahu, perempuan sepertinya tidak perlu bertarung dengan suara. Ia hanya perlu satu senjata, ketenangan. Dan dari ketenangan itulah kekuatan sejati memancar. Setelah malam konfrontasi itu, Nadia menjalani hari-harinya seperti biasa. Ia tetap hadir di kantor, rapat dengan para investor, mengevaluasi strategi marketing, dan menandatangani berkas-berkas penting. Tapi di balik rutinitas profesionalnya, roda-roda rencana balas dendam telah mulai bergerak. Halus, nyaris tak terdengar, namun efektif seperti racun yang disuntikkan perlahan. Langkah pertama, memutus akses keuangan Rangga. Tanpa peringatan, kartu kredit utama yang biasa digunakan Rangga untuk keperluan pribadi tiba-tiba ditolak saat ia makan di restoran mewah bersama Fanya. Rekening bersama yang biasanya terisi ratusan juta, mendadak hanya menyisakan saldo minimal. Ia menelepon bank, hanya untuk mendengar bahwa seluruh akses rekening kini dibekukan sementara atas permintaan pemilik utama dana, Nadia. Langkah kedua, membekukan aset bersama. Rumah yang mereka tempati, mobil mewah yang biasa dikendarai Rangga, bahkan villa kecil di Bali yang dulu dibeli atas nama bersama. Semuanya kini diubah kepemilikannya melalui jalur hukum yang senyap. Nadia sudah mengantisipasi semua celah. Ia berkonsultasi diam-diam dengan pengacara kepercayaannya, memastikan bahwa setiap langkah yang ia ambil sah dan tak bisa digugat balik. Langkah ketiga, dan yang paling menyakitkan bagi Rangga, pencabutan nama dari perusahaan. Tanpa pengumuman resmi, tanpa seremoni, jabatan, direktur utama, yang selama ini disematkan padanya dihapus dari sistem internal. Website resmi perusahaan tak lagi mencantumkan namanya.
Bahkan kartu identitas kantor miliknya tidak lagi berfungsi saat hendak masuk lift menuju lantai eksekutif. Rangga mencoba bertanya pada staf, tapi hanya dijawab dengan senyum canggung dan kalimat singkat. Kami hanya menjalankan instruksi pusat, Pak. Ia kelabakan. Dunia yang selama ini menopang kenyamanannya mulai runtuh pelan-pelan. Ia merasa seperti seseorang yang bangun dari mimpi mewah, hanya untuk mendapati dirinya berdiri telanjang di tengah jalan raya. Ia mencoba menghubungi Nadia, tapi wanita itu bersikap dingin dan formal. Tidak ada teriakan, tidak ada pertengkaran. Yang ada hanya sikap profesional yang mematikan, seolah-olah Rangga tak lebih dari mantan pegawai yang sudah tak relevan. Fanya, yang semula tersenyum puas karena mengira telah merebut hati pria mapan, kini mulai melihat celah di balik topeng glamor Rangga. Ia mulai merasa tidak nyaman saat Rangga tiba-tiba mengeluh soal keuangan, meminta ditraktir makan, atau menyarankan agar mereka kolaborasi untuk membangun bisnis kecil. Citra pria dewasa mapan yang dulu membuat Fanya tergila-gila mulai luntur, digantikan oleh sosok pria kebingungan yang terlalu lama hidup dari kemewahan orang lain. Sementara itu, Nadia tetap tenang. Ia tidak menyebarkan aib, tidak mengumbar masalah rumah tangga ke publik. Tapi satu persatu, orang-orang penting di sekeliling mereka mulai memahami situasinya tanpa harus dijelaskan. Dunia profesional Nadia tetap bersinar, bahkan lebih dari sebelumnya. Di balik senyumnya yang lembut di setiap wawancara dan forum bisnis, ada kemenangan sunyi yang tidak semua orang bisa baca. Kemenangan seorang perempuan yang memilih bertarung dengan kepala dingin dan hati yang utuh. Dan Rangga? Ia mulai menyadari bahwa ketika seorang wanita berhenti berteriak, ketika ia memilih diam dan mengambil kendali, maka saat itulah segalanya benar-benar berakhir. Yang tersisa hanyalah ruang kosong. Dan dalam ruang itulah Rangga terjebak. Seorang pria yang kehilangan segalanya, bukan karena istrinya marah, tapi karena ia terlalu meremehkan siapa sebenarnya perempuan yang ia hianati. Fanya duduk di sudut ruang kafe bergaya tropikal yang biasa ia pakai untuk foto-foto konten endorse. Tapi kali ini tidak ada kamera, tidak ada ring light, tidak ada senyum manis atau caption sarkastik yang ia siapkan. Hanya kopi dingin yang sudah mencair, jari-jari yang terus membuka aplikasi rekening digital, dan detak jantung yang semakin cepat ketika menyadari satu demi satu transferan yang biasa masuk otomatis kini hilang. Selama ini ia hidup seperti dalam dongeng kontemporer. Pria tampan yang selalu membawanya ke restoran terbaik, mengajaknya staycation di resort tepi pantai, memberinya mobil sewaan mewah seperti miliknya sendiri, bahkan apartemen yang katanya, hadiah karena kamu spesial. Tapi kini semuanya menguap. Mobil mewah itu ternyata bukan milik pribadi Rangga, melainkan fasilitas kantor, yang kini telah ditarik perusahaan karena jabatan Rangga sudah dicabut. Apartemen yang selama ini ia klaim sebagai tempat tinggal impian, kini terancam dikunci pengelola karena tagihan maintenance tidak dibayar 3 bulan. Tiket liburan ke Bali yang katanya, dari bonus kerja keras proyek, ternyata hasil kartu kredit istri orang, yang kini dibekukan dan masuk daftar merah. Untuk pertama kalinya, Fanya menatap hidupnya dengan telanjang dan merasa kosong. Karena semua yang ia banggakan selama ini ternyata bukan miliknya, bukan hasil cinta yang sejati, bukan kerja keras pribadi, dan bukan buah dari hubungan yang sehat. Ia mulai menyadari bahwa ia telah menjadi pemeran tambahan dalam kisah orang lain, yang hanya diberi peran glamor selama cerita itu berjalan. Dan cerita itu kini telah ditutup oleh sang penulis aslinya, Nadia. Nadia tidak datang dengan marah-marah atau menyeret rambut seperti adegan sinetron yang Fanya suka sindir di media sosial. Ia datang ke tempat itu seperti seorang ratu yang tahu kekuatan diam lebih mematikan daripada jeritan. Penampilannya sederhana, hanya blus putih bersih dan celana panjang krem dengan potongan tegas, tanpa logo brand besar, tanpa perhiasan mencolok. Tapi dari cara ia melangkah, dari tatapan matanya yang tajam tapi tenang, dan dari keheningan yang ia bawa bersamanya, Fanya tahu, inilah perempuan yang sesungguhnya menguasai panggung. Bukan dia, si boneka Instagram yang hanya bersinar saat disorot flash. Nadia duduk di depannya tanpa basa-basi, tidak ada senyum palsu, hanya tatapan jernih yang membuat Fanya seperti dilucuti dari segala kepura-puraannya. Untuk sesaat Fanya ingin melawan, ingin bicara lebih dulu, ingin menyodorkan alasan-alasan tentang cinta, pengertian, dan Rangga merasa tidak dihargai di rumah, tapi tidak ada kata yang keluar. Karena Nadia memotong semua kemungkinan itu hanya dengan satu kalimat. Ambil saja suamiku, katanya, dengan suara yang tidak meninggi, tapi cukup tajam untuk menembus dada.
Tapi kamu harus biayai sendiri hidupmu, sayang. Karena yang kaya itu aku. Sunyi sejenak. Dunia seolah berhenti berputar. Fanya membeku, tak bisa bicara, tak bisa tertawa, tak bisa menyanggah. Tidak ada yang bisa ia jawab, karena semua itu benar. Ia telah mencuri pria dari wanita yang selama ini membiayai hidup pria itu. Ia telah mencibir perempuan yang mendirikan seluruh kerajaan tempat ia numpang menikmati singgasana. Ia telah berkoar di media sosial soal perempuan karir yang melupakan peran sebagai istri, sementara dirinya bahkan belum mampu membiayai apartemennya sendiri. Dan kini, perempuan yang ia hina secara terselubung itulah yang punya kuasa untuk menarik semua kenyamanan itu hanya dengan satu tanda tangan. Tidak ada hinaan yang dilontarkan Nadia hari itu. Tapi Fanya merasa lebih terhina dari semua hujatan netizen manapun. Karena kenyataannya, semua kenyataan itu menampar tanpa perlu kata kasar. Nadia tidak berlama-lama. Ia hanya meletakkan satu amplop di meja. Bukan berisi uang, bukan ancaman hukum, tapi daftar fasilitas dan aset yang selama ini digunakan Rangga atas nama perusahaan. Semua kini ditarik. Semua fasilitas pribadi yang selama ini digunakan secara bebas oleh suaminya kini telah dialihkan. Tidak ada drama, tidak ada tuntutan cerai di meja itu. Karena Nadia bukan wanita yang berteriak minta pengakuan. Ia adalah wanita yang menghitung, merencanakan, dan melangkah dengan presisi. Fanya tahu, ini bukan sekadar konfrontasi, ini adalah pelajaran hidup. Dan ia telah menjadi murid yang dipermalukan di depan kelas oleh guru yang selama ini ia remehkan. Setelah Nadia pergi, Fanya duduk terdiam berjam-jam. Ia melihat notifikasi dari brand yang selama ini mengendorse-nya satu persatu membatalkan kerjasama karena terlalu banyak drama pribadi yang memengaruhi citra. Beberapa pengikut setia mulai mempertanyakan gaya hidupnya yang berubah drastis. Mengapa kini Fanya tidak lagi tampil dengan barang-barang mewah? Mengapa mobil mewahnya tak pernah muncul lagi di Instastory? Mengapa Rangga tak pernah terlihat? Dunia maya yang dulu menjadi panggung kekuasaannya kini berubah menjadi ruang interogasi yang memojokkan. Sementara itu, Nadia justru semakin bersinar. Beberapa media lifestyle mulai menulis artikel tentangnya. Wanita tangguh di balik bisnis kosmetik yang menolak drama, CEO sukses yang tidak takluk pada skandal rumah tangga, dan judul-judul lain yang menyeratkan satu hal. Nadia menang, tanpa harus membuktikan apapun. Ia tidak perlu merebut kembali Rangga, karena sejak awal, bukan pria itu yang membentuk hidupnya. Dan Fanya, meskipun berhasil merebut tubuh Rangga, ternyata tidak bisa membeli hidup nyaman yang ia idamkan. Karena uangnya, kekuasaannya, dan kemewahannya bukan milik pria itu. Semua itu milik Nadia. Saat malam tiba, Fanya menatap layar ponselnya kosong. Tak ada lagi pesan manja dari Rangga yang mengajak stay chation. Tak ada lagi transferan, bonus sayang, yang masuk tiba-tiba. Dan yang paling menyakitkan, tak ada lagi alasan untuk merasa menang. Karena ternyata, merebut laki-laki bukanlah kemenangan, jika hidup laki-laki itu sendiri hanya bisa berjalan di atas punggung perempuan yang ditinggalkannya. Dan perempuan itu, Nadia, baru saja menunjukkan pada dunia bahwa harga diri, kekuatan, dan kelas tidak butuh balas dendam yang kasar. Ia hanya perlu melangkah mundur, dan membiarkan semuanya runtuh dengan sendirinya. Fanya tak pernah membayangkan bahwa ketenaran bisa runtuh secepat itu. Ia pernah merasa berada di puncak dunia, disukai ribuan pengikut, dihujani pujian karena relationship goals, dipuji karena pesona muda dan gaya hidup yang dianggap inspiratif. Namun kini, setiap unggahan terbarunya hanya panen hujatan, pertanyaan sinis, dan komentar yang tak bisa ia hapus secepat datangnya. Internet, tempat yang dulu memuja-mujinya, kini menjadi medan eksekusi tanpa ampun. Semua dimulai dari bocoran informasi tentang siapa sebenarnya pemilik segala kemewahan yang pernah ia pamerkan. Tak butuh waktu lama sebelum netizen mulai menyelidiki lebih dalam, mengaitkan kronologi, menyandingkan caption dengan fakta. Dan ketika satu akun gosip besar mengunggah informasi yang mengonfirmasi bahwa semua aset dan kenyamanan yang dinikmati Fanya selama ini berasal dari perusahaan milik Nadia, tak ada lagi ruang untuk bersembunyi. Brand-brand yang dulu mengantre untuk menjalin kerja sama kini satu persatu menarik diri. Beberapa bahkan meminta maaf secara terbuka karena tidak melakukan pengecekan moral lebih dalam. Produk yang biasa ia promosikan kini mencari wajah baru, wajah yang lebih bersih dari skandal, lebih netral dari drama.
Kolom komentarnya berubah jadi ladang penghakiman. Tidak ada lagi pujian tentang kulit glowing atau outfit estetik. Yang ada hanya sindiran pahit. Glow up-nya pakai duit istri orang ya? Kaya karena selingkuh? Basi, semua yang kamu pamerin ternyata bukan milikmu. Numpang sukses ya, Kak. Bahkan akun fanbase yang dulu selalu membelanya kini bungkam. Fanya bukan lagi influencer. Ia hanya jadi bukti hidup betapa cepatnya dunia bisa mencintai dan membenci, tergantung arah angin kebenaran. Sementara Fanya perlahan terkubur dalam kehancuran publik, Rangga mulai merasa tanah tempatnya berdiri ikut longsor. Ia kehilangan segalanya lebih cepat dari yang ia perkirakan. Setelah semua fasilitas dicabut, jabatan dihentikan, dan kehidupan, direktur sukses, yang ia nikmati selama bertahun-tahun lenyap, ia mulai menyadari sesuatu yang terlalu telat untuk disesali. Betapa kecilnya dirinya tanpa sosok Nadia di sisinya. Ia mencoba bertahan dengan sisa-sisa harga diri, menyewa apartemen kecil dengan uang dari tabungan yang menipis, bahkan mencoba melamar ke perusahaan lain, tapi semua mengenalnya hanya sebagai suami Nadia, bukan pemimpin yang kompeten. Dunia bisnis tahu siapa yang benar-benar punya otak dan kekuatan. Ia hanyalah pelengkap, simbol yang pernah dipercayai publik karena statusnya di samping istri cemerlang. Dan pada akhirnya, ketika semua topeng telah hancur, tidak ada tempat lagi untuk pura-pura. Rangga berdiri di depan pintu rumah yang dulu ia tinggalkan dengan sombong. Kini ia datang tanpa mobil mewah, tanpa jas mahal, tanpa senyum percaya diri. Ia mengetuk pelan, menunduk, membawa satu koper berisi sisa hidup yang belum hancur. Pintu dibuka oleh asisten rumah tangga yang dulu selalu ia abaikan. Nadia tidak langsung muncul. Ia membuat Rangga menunggu, bukan karena ingin menyiksa, tapi karena waktu Rangga tak lagi berharga seperti dulu. Ketika akhirnya Nadia keluar, ia mengenakan pakaian santai, wajah bersih tanpa riasan, dan ekspresi yang tak bisa ditebak. Aku salah, Nat. Rangga memulai, suaranya parau, matanya sembab. Aku bodoh. Aku kehilangan semuanya. Tapi yang paling aku sesali, aku kehilangan kamu. Kamu satu-satunya yang pernah benar-benar peduli sama aku. Aku mohon, beri aku kesempatan kedua. Nadia menatapnya lama. Ada bekas luka di matanya, tentu. Tapi tidak ada air mata. Ia sudah terlalu jauh melangkah dari titik hancur. Dan kini hanya ada ketegasan yang lahir dari kesadaran penuh. Ia tidak marah. Justru, ia merasa kasihan. Kamu bukan kehilangan aku, Rangga, katanya lembut, tapi tegas. Kamu kehilangan dirimu sendiri. Dan kamu membiarkan itu terjadi. Aku tidak pernah ingin jadi perempuan yang menjatuhkan harga diri suaminya. Tapi kamu memilih untuk merasa kecil, dan menyalahkanku atas ketidakmampuanmu bangkit. Rangga tertunduk, bibirnya bergetar. Ia ingin berlutut, memohon, merayu seperti dulu saat bertengkar kecil. Tapi ini bukan pertengkaran biasa. Ini adalah konsekuensi. Aku tahu aku egois. Nat, aku takut padamu. Kamu terlalu hebat, dan aku pengecut. Tapi aku janji, aku mau berubah. Demi kamu, demi kita. Nadia menggeleng pelan. Kamu tidak perlu berubah demi aku. Kamu harus berubah untuk dirimu sendiri. Tapi itu bukan lagi urusanku. Ia menutup pembicaraan itu dengan satu kalimat yang menandai akhir segalanya. Kamu bebas, Rangga. Tapi kebebasan itu datang dengan harga yang harus kamu tanggung sendiri. Aku sudah selesai menjadi penopangmu. Rangga hanya bisa berdiri kaku, seperti anak kecil yang kehilangan arah. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia sadar bahwa kehilangan seseorang seperti Nadia bukan sekadar kehilangan pasangan. Itu kehilangan jangkar, kehilangan fondasi, kehilangan satu-satunya hal yang membuat hidupnya tampak berarti. Dan yang lebih menyakitkan lagi, Nadia tidak menutup pintu dengan kemarahan. Ia menutupnya dengan ketenangan yang berarti satu hal, ia sudah memaafkan, tapi tidak akan kembali. Hari-hari setelah pertemuan terakhir dengan Rangga berlalu dengan tenang bagi Nadia. Bukan karena tak ada rasa perih, tetapi karena ia memilih untuk menyalurkan semua luka menjadi energi produktif. Ia tidak ingin lagi terjebak dalam pusaran drama emosional. Tidak ada air mata yang ia curahkan secara publik, tidak ada unggahan ambigu yang menyeratkan kesedihan, apalagi kode-kode patah hati.
Dunia boleh tahu ia pernah dikhianati, tetapi tidak ada yang berhak melihatnya hancur. Karena bagi Nadia, jatuh bukanlah akhir. Jatuh hanya jeda sebelum terbang lebih tinggi, dan kini, ia siap melesat. Ia kembali ke kantor dengan langkah ringan namun pasti. Para karyawan yang sebelumnya hanya mengenalnya sebagai CEO yang sibuk di balik layar, kini menatapnya dengan penuh kekaguman. Mereka menyaksikan transformasi luar biasa. Dari istri yang dikhianati menjadi pemimpin tangguh yang tidak hanya membela diri, tetapi juga memperbaiki sistem dari dalam. Nadia mulai melakukan audit internal terhadap semua transaksi yang pernah melibatkan Rangga. Ternyata, selama bertahun-tahun, suaminya tak hanya menikmati fasilitas, tapi juga menyalahgunakan wewenang secara diam-diam, dengan menyetujui anggaran tanpa dasar, menggunakan kartu perusahaan untuk keperluan pribadi, bahkan menjanjikan kerja sama fiktif demi mempertahankan gaya hidup mewahnya bersama Fanya. Alih-alih marah membabi buta, Nadia mengambil jalur yang lebih berkelas dan lebih tajam. Ia menghubungi pengacara pribadinya, seorang wanita muda bernama Kiara yang dikenal sangat teliti dan taktis dalam menangani kasus korporasi. Bersama Kiara, Nadia mulai menyusun dokumen hukum untuk menuntut Rangga secara perdata, bukan karena ingin membalas dendam, tetapi demi prinsip, tidak ada seorang pun, bahkan mantan suami, yang berhak merugikan perusahaan yang ia bangun dari nol. Setiap bukti dikumpulkan, setiap transaksi dilacak, dan setiap kerugian dihitung secara rinci. Ini bukan soal uang, kata Nadia suatu siang saat bertemu dengan Kiara di ruang rapat kaca di lantai atas kantornya. Ini soal menegakkan batas. Aku ingin setiap orang yang bekerja denganku tahu bahwa tidak ada toleransi untuk pengkhianatan dan penyalahgunaan kepercayaan. Bahkan jika pelakunya adalah orang yang pernah kucintai. Kiara mengangguk, kagum. Dan kamu tahu, Nat, banyak wanita yang tidak berani ambil langkah ini. Banyak yang memilih diam karena takut dianggap dendam. Tapi kamu membuat ini menjadi pelajaran publik, bukan sekadar skandal pribadi. Karena terlalu lama kita diajarkan bahwa memaafkan artinya membiarkan. Jawab Nadia tenang. Padahal memaafkan itu bisa berjalan beriringan dengan menuntut keadilan. Sementara proses hukum berjalan, Nadia mulai menata ulang bisnisnya. Ia mengganti sistem manajemen, merestrukturisasi divisi keuangan, dan membentuk tim pengawasan baru yang sebagian besar dipimpin oleh para perempuan muda yang kompeten. Ia juga membuka program pelatihan untuk memberdayakan perempuan yang pernah mengalami pelecehan atau manipulasi dalam hubungan rumah tangga, agar bisa mandiri secara ekonomi. Dalam waktu singkat, namanya tidak hanya kembali menguasai panggung bisnis, tapi juga menjadi simbol keteguhan dan pemberdayaan. Media mulai meliput kisahnya bukan lagi karena drama rumah tangga, tetapi karena langkah hukum progresif yang ia ambil. Nadia Az-Zahra, dari korban pengkhianatan menjadi pelopor transparansi perusahaan milik keluarga, tulis salah satu media bisnis ternama. Undangan untuk berbicara di seminar, konferensi, dan talk show pun berdatangan. Ia tidak menolak, tapi juga tidak memburu. Ia memilih tampil hanya di forum yang benar-benar bisa membawa pesan yang ia perjuangkan. Bahwa perempuan tidak harus mengorbankan harga diri demi mempertahankan rumah tangga yang timpang. Sementara itu, kabar tentang tuntutan hukum yang diajukan oleh Nadia terhadap Rangga menyebar cepat. Beberapa menganggapnya terlalu keras, tapi lebih banyak yang mendukung. Opini publik mulai bergeser. Orang-orang akhirnya melihat bahwa Nadia bukan hanya wanita kaya yang ditinggalkan, tapi juga pebisnis jenius yang selama ini terlalu lama diam karena cinta. Dan ketika cinta itu disalahgunakan, ia tak lagi memberi ruang kompromi. Rangga, di sisi lain, mulai merasa terdesak. Ia mencoba mencari jalan damai, mengirim pesan, bahkan mendatangi kantor Kiara untuk meminta keringanan. Namun Nadia tak bergeming. Ia tidak membalas pesan. Ia tidak muncul. Ia tidak memberi kesempatan pada orang yang pernah mengkhianatinya untuk masuk kembali, bahkan melalui celah hukum. Semua komunikasi dilakukan lewat kuasa hukum. Dan itu bukan bentuk kekejaman, itu bentuk batasan. Dalam salah satu konferensi wanita pengusaha di Jakarta, Nadia mendapat pertanyaan dari moderator, "Apa yang membuat kamu terus kuat saat dunia seolah ingin kamu tunduk?" Ia tersenyum, menatap hadirin yang memadati ballroom dengan lampu kristal berkilau, lalu menjawab pelan namun tajam, "Karena aku tidak membangun hidupku dengan memohon diterima. Aku membangunnya dengan kerja keras, dengan nilai,
dan dengan pilihan yang sadar. Dan kalau dunia ingin aku tunduk, maka dunia harus siap kecewa. Sorak tepuk tangan bergema. Wajah-wajah perempuan di ruangan itu menyiratkan rasa hormat. Di barisan depan, seorang peserta bahkan berdiri dan berkata, "Kita butuh lebih banyak Nadia di dunia ini." Tapi Nadia tahu, ia tidak perlu banyak. Satu saja cukup, asal ia tidak lagi diam. Cahaya lembut dari lampu gantung kristal memenuhi auditorium mewah sore itu. Ratusan kursi terisi oleh perempuan-perempuan dari berbagai latar belakang. Pengusaha, aktivis, mahasiswa, ibu rumah tangga, bahkan remaja-remaja SMA yang datang dengan seragam sekolah mereka. Di panggung utama, terpampang banner besar bertuliskan, "Suara Perempuan, Kisah Nyata, Langkah Nyata." Acara ini adalah bagian dari gerakan nasional untuk memberdayakan perempuan dalam dunia profesional dan personal, dan salah satu pembicara utama hari itu adalah Nadia Az-Zahra. Ia melangkah ke atas panggung dengan anggun. Mengenakan setelan putih gading sederhana tapi elegan, rambut disanggul rapi, tanpa aksesori berlebihan. Tidak ada label kemewahan mencolok, hanya aura tenang dari seseorang yang sudah melalui badai dan keluar dengan kepala tegak. Sorak tepuk tangan mengiringinya, tapi Nadia hanya tersenyum kecil. Ia tidak datang untuk dielu-elukan. Ia datang untuk berbicara. Setelah beberapa kalimat pembuka, moderator mempersilakan Nadia untuk berbagi kisahnya. Auditorium menjadi hening, menunggu. "Beberapa tahun lalu," kata Nadia perlahan, "saya menjalani hidup yang tampaknya sempurna dari luar. Saya punya bisnis yang sedang berkembang pesat. Rumah tangga yang, menurut banyak orang, ideal. Suami tampan, kehidupan sosial menyenangkan, foto-foto liburan yang membuat iri banyak orang. Tapi kalian tahu, dunia digital itu seperti panggung. Dan panggung tidak selalu mencerminkan apa yang terjadi di belakang layar." Para hadirin mulai menatap lebih dalam. Beberapa langsung mengenali kisah ini, meski Nadia tidak menyebut nama. Tapi ia tidak butuh nama, kisahnya sudah cukup kuat. Tanpa saya sadari, saya membangun dunia di mana saya menjadi tulang punggung segalanya. Saya membiayai, saya merintis, saya bekerja keras, sementara seseorang yang saya cintai memilih untuk hidup nyaman di atas kerja keras itu, tanpa tanggung jawab. Dan lebih dari itu, dia mengkhianati saya, dengan seseorang yang menikmati hasil kerja saya seperti miliknya sendiri. Beberapa peserta tersentak kecil, ada yang menatap lurus dengan rahang mengeras. Banyak yang merasa kisah itu akrab, seperti cermin dari kehidupan sendiri. Saya tidak memilih untuk membalas dengan drama. Saya memilih untuk membalas dengan tenang. Saya cabut aksesnya ke hidup saya. Saya bebaskan dia untuk pergi, tapi saya juga bebaskan diri saya dari keterikatan pada luka. Saya menegakkan hukum, bukan untuk balas dendam, tapi untuk menghormati jerih payah saya sendiri. Dan hari ini, saya berdiri di sini bukan sebagai korban, tapi sebagai hasil dari pilihan-pilihan yang sulit namun benar. Tepuk tangan mulai bergemuruh. Nadia menunduk sebentar, kemudian melanjutkan dengan mata yang jernih. "Jika saya bisa berbagi satu hal kepada kalian semua di ruangan ini, maka itu adalah ini, jangan pernah meminta maaf karena kamu kuat. Jangan pernah merasa bersalah karena kamu memilih dirimu sendiri setelah dikhianati. Dan yang paling penting, jangan takut untuk berdiri sendiri. Karena seringkali, berdiri sendiri adalah awal dari berdiri lebih tinggi." Ruangan pun meledak dalam tepuk tangan meriah. Beberapa peserta bahkan berdiri, mata mereka berkaca-kaca. Bukan karena Nadia membuat kisah sedih menjadi inspirasi, tapi karena ia memberi izin kepada begitu banyak perempuan untuk mengubah rasa sakit menjadi kekuatan. Usai acara, Nadia menolak wawancara eksklusif. Ia menolak sensasi. Ia tidak butuh publisitas lebih. Hari itu bukan soal dirinya, tapi soal pesan yang harus sampai. Malamnya, Nadia duduk sendiri di kantor barunya, sebuah gedung berarsitektur modern dengan dinding kaca yang memperlihatkan gemerlap kota Jakarta. Kantornya kini lebih besar, lebih hidup. Timnya berkembang, tidak hanya dalam jumlah tapi juga dalam semangat. Di dinding, tergantung sketsa konsep produk baru hasil kolaborasi dengan komunitas perempuan lokal, strategi bisnis yang bukan hanya menguntungkan, tapi juga memberdayakan. Ia membuka laptop, mengecek laporan bulanan. Angka-angka tumbuh, investor baru masuk,
dan ekspansi internasional sedang dalam tahap perencanaan. Tapi bukan angka-angka itu yang membuatnya tersenyum. Notifikasi tabloid muncul di sisi layar, tanpa sengaja, karena Nadia tidak pernah aktif mencari berita tentang masa lalunya. Namun judulnya terlalu mencolok untuk diabaikan. Pasangan viral itu resmi bangkrut. Fanya dan Rangga kini saling tuduh soal uang dan pengkhianatan. Ia mengeklik sekilas. Foto buram menunjukkan Fanya keluar dari pengadilan dengan ekspresi lelah dan wajah tanpa makeup. Rambutnya kusut, jauh dari citra glamor yang dulu ia banggakan. Di sisi lain, Rangga tampak mengenakan jas lusuh, menghindari kamera. Dalam artikel disebutkan bahwa keduanya sedang berseteru soal hutang, aset yang telah disita, dan tuduhan penipuan ringan terhadap beberapa klien lama. Nadia menatap layar itu beberapa detik, lalu tersenyum kecil. Bukan senyum puas, bukan senyum dendam, tapi senyum lega, karena akhirnya, semua kebenaran menemukan jalannya sendiri. Ia tidak perlu membalas. Ia tidak perlu menjatuhkan. Dunia sudah memiliki caranya sendiri untuk menyeimbangkan cerita. Ia mematikan layar, menyandarkan tubuh ke kursi, lalu menatap langit malam Jakarta melalui jendela kaca tinggi. Di tangannya, secangkir teh melati masih mengepul. Malam itu hening, damai, dan penuh kekuatan. Karena di dunia yang penuh hiruk-pikuk, kekuatan sejati adalah saat kamu bisa duduk sendiri, tenang, dan tetap merasa utuh. Dan Nadia, untuk pertama kalinya setelah semua yang terjadi, benar-benar merasa utuh. Dunia seolah mulai menyadari keberadaan Nadia bukan hanya sebagai pemilik bisnis kosmetik yang sedang naik daun, tapi sebagai simbol dari kebangkitan perempuan yang pernah dikhianati, dipatahkan, namun memilih berdiri dengan anggun dan menatap dunia dengan kepala tegak. Nama Nadia Az-Zahra mulai terdengar di berbagai forum bisnis, talkshow televisi, hingga majalah gaya hidup papan atas. Bukan karena drama rumah tangganya, itu sudah basi, sudah menjadi masa lalu yang tidak lagi layak dikunyah. Tapi karena ia membuktikan bahwa dari reruntuhan, seorang perempuan bisa membangun istana. Dan bukan istana mimpi, tapi kerajaan nyata. Produk kosmetiknya merajai pasar lokal dan mulai menjelajah pasar Asia Tenggara. Singapura, Malaysia, hingga Filipina menyambut produknya dengan antusias. Nadia bahkan mulai menggandeng mitra internasional untuk membangun pabrik produksi berbasis green technology, sesuatu yang dulu hanya bisa ia impikan saat masih memulai bisnis dari garasi rumahnya. Timnya pun berkembang. Mayoritas anggota direksi adalah perempuan muda yang dulunya minim pengalaman tapi penuh semangat. Nadia percaya pada potensi yang tidak terlihat oleh angka di CV. Ia mendidik mereka, bukan dengan tekanan, tapi dengan teladan. Jangan takut salah, katanya saat pertemuan bulanan, asal kamu belajar dan tidak mengulanginya. Di sini, kita bukan membentuk robot, tapi pemimpin. Salah satu momen puncak karirnya adalah ketika ia diundang menjadi pembicara di konferensi internasional bertema Women Leading Change di Seoul. Di depan ribuan audiens global, Nadia membagikan kisahnya, tanpa air mata, tanpa dendam, hanya pelajaran yang murni dan tulus. Kekuatan perempuan bukan hanya soal bisa bekerja atau menghasilkan uang, tapi tentang kemampuan kita bangkit saat dijatuhkan, tentang keberanian mencintai diri sendiri ketika dunia menyuruh kita mengecil. Saya tidak tumbuh karena dibela siapa-siapa. Saya tumbuh karena saya berhenti menunggu diselamatkan. Tepuk tangan panjang menggema setelah kalimat itu. Para peserta berdiri, beberapa bahkan meneteskan air mata. Seorang jurnalis menulis, sosok Nadia Az-Zahra tidak hanya memimpin pasar kecantikan, tapi memimpin revolusi cara perempuan melihat dirinya sendiri. Setelah semua badai berlalu, kehidupan terasa seperti kanvas kosong di tangan Nadia. Bukan putih polos yang rapuh, tapi kanvas yang sudah ditempa oleh goresan-goresan masa lalu, kini siap dilukis ulang dengan warna yang ia pilih sendiri, tanpa intervensi, tanpa kompromi, tanpa bayang-bayang siapapun. Nadia mulai membangun kehidupan pribadi yang baru, perlahan tapi penuh kesadaran. Tidak ada yang instan, tidak ada perubahan yang dramatis seperti dalam film. Tidak juga ada pelukan penyelamat dari pria baru yang datang menyembuhkan luka. Yang ada hanyalah dirinya, duduk di hadapan cermin setiap pagi, menatap matanya sendiri dan berkata pelan, "Aku cukup. Aku kuat. Aku berhak bahagia." Di sela kesibukannya sebagai CEO,
Nadia mulai membuka kembali ruang untuk mengenal dirinya secara personal. Ia mengikuti kelas yoga di akhir pekan, bukan karena sedang mencari tren gaya hidup, tapi karena ia ingin kembali merasakan tubuhnya sebagai miliknya sendiri. Bukan sebagai alat untuk melayani siapapun, bukan sebagai objek untuk dipoles, tapi sebagai tempat tinggal yang patut dihormati. Ia juga mulai menulis. Bukan sekadar catatan bisnis atau proposal, tapi jurnal pribadi. Di lembar-lembar kertas yang ia tulis dengan tangan, ia mencurahkan pemikiran yang selama ini ia simpan terlalu rapat. Tentang rasa kecewa, tentang rasa bersalah yang sempat membebani, tentang rasa takut dicap sebagai wanita terlalu kuat, terlalu dingin, terlalu mandiri. Dan perlahan, ia menyadari, tidak ada yang terlalu ketika kamu mencintai dirimu dengan utuh. Beberapa sahabat lama yang sempat menjauh karena takut terseret dalam drama kini kembali mendekat. Mereka terkejut, bukan karena Nadia masih berdiri, tetapi karena ia berdiri lebih tinggi dari sebelumnya, lebih lembut dalam berbicara, tapi lebih tegas dalam memilih. "Nat, kamu berubah banget," kata salah satu sahabatnya saat makan malam. Nadia tersenyum dan menjawab, "Bukan berubah. Aku kembali ke diriku yang sebenarnya, yang sempat terkubur karena ingin terlalu diterima." Dan saat tawaran cinta baru mulai berdatangan, entah dari rekan kerja, kenalan lama, bahkan pria yang dulu menganggapnya terlalu sulit didekati, Nadia tidak serta-merta membuka pintu. Ia tidak menutup diri, tapi juga tidak membiarkan siapapun masuk hanya untuk mengisi ruang kosong. Karena kini, Nadia tahu, tidak ada ruang kosong dalam dirinya. Ia penuh. Ia utuh. Cinta bukan lagi tempat bersembunyi dari sepi, melainkan bonus yang akan ia terima hanya jika itu sejalan dengan damainya. Suatu sore, setelah rapat panjang dan peluncuran lini produk terbarunya yang sukses besar, Nadia pulang ke rumahnya yang tenang. Rumah itu bukan lagi saksi luka, tapi tempat dia menciptakan definisi baru tentang keluarga, walau hanya berisi dirinya sendiri. Ia duduk di balkon, membawa segelas wine, dan membuka jurnalnya. Ia menulis, "Hari ini aku sadar, aku tidak perlu menemukan hidup baru. Hidup itu sudah ada di sini, menungguku untuk menyadarinya. Dan aku tidak akan menunda lagi untuk menjalaninya dengan penuh cinta, terutama cinta pada diriku sendiri." Di kejauhan, langit senja Jakarta membakar langit dengan semburat jingga yang hangat. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Nadia tidak merindukan siapa-siapa. Ia tidak menunggu siapa-siapa. Karena ia telah sampai pada tempat yang paling aman, dirinya sendiri. Namun, di balik semua itu, Nadia tetap menjaga satu hal, ketenangan pribadinya. Ia tidak membiarkan sorotan membuatnya kehilangan pijakan. Di rumahnya yang kini lebih sederhana dan hangat, ia tetap menyiram tanaman sendiri, memasak sarapan sendiri, dan duduk di teras dengan buku-buku favoritnya. Media pernah mencoba mengaitkannya dengan tokoh pria penting, seorang pengusaha muda, duda bijak, bahkan aktor terkenal yang disebut-sebut dekat dengannya. Tapi Nadia hanya tersenyum saat ditanya. "Jika suatu hari aku mencintai lagi, itu bukan karena aku butuh dilindungi, tapi karena aku ingin berbagi ketenangan, bukan mencari pelarian." Sementara itu, Rangga dan Fanya makin terlupakan. Berita tentang mereka hanya muncul sebagai pengingat bahwa kehidupan selalu menuntut pertanggungjawaban. Mereka pernah memilih jalan singkat dan mewah, dan kini menanggung hasilnya. Fanya menghilang dari dunia maya. Rangga kabarnya bekerja sebagai staf di perusahaan kecil, jauh dari titel direktur yang dulu ia banggakan. Tapi Nadia tidak pernah menoleh ke belakang. Ia tidak punya waktu untuk dendam. Hidupnya terlalu penuh untuk itu. Terlalu indah untuk dikotori oleh masa lalu yang tidak layak dibawa. Suatu malam, saat ia duduk sendiri di lantai atas kantornya yang menghadap kota, Nadia menatap langit yang penuh bintang. Di hadapannya, layar presentasi terbuka, strategi ekspansi Eropa mulai dibahas. Tapi sejenak, ia tutup laptopnya, menarik napas panjang, dan tersenyum kecil. "Aku sampai di sini bukan karena keberuntungan, tapi karena aku memilih diriku sendiri. Berkali-kali." Dan itu, bagi Nadia, adalah kemenangan yang paling besar.